Hai sahabat Quick Devotion, selamat pagi. Gimana kabar hatimu hari ini? Mungkin kamu datang dengan banyak suara di kepalamu. Pekerjaan, media sosial, orang-orang yang menuntut ini itu. Dunia begitu ramai. Tapi pagi ini, yuk kita diam sejenak. Bukan karena menyerah, tapi karena kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Tujuan video ini sederhana, supaya pagi ini hatimu kembali tenang dan kamu bisa mendengar suara Tuhan yang lembut itu. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami datang dengan hati yang penuh dengan suara. Ada banyak hal yang ingin kami kejar, ada banyak yang kami pikirkan. Tapi sekarang, kami ingin diam di hadapan-Mu. Berbicara ya Tuhan, karena kami ingin mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ayat hari ini adalah Mazmur 46 ayat 11 TB. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Ayat ini sederhana, tapi dalam banget. Kadang Tuhan nggak minta kita berlari, nggak minta kita berbicara, bahkan nggak minta kita berjuang lebih keras. Dia hanya bilang, diam. Karena di dalam diam, kita belajar percaya. Kita belajar bahwa dunia ini nggak harus kita kendalikan, karena ada Allah yang tetap bekerja, bahkan saat kita berhenti. Kadang ya, ada masa di mana kita ngerasa dunia ini terlalu ramai. Bukan cuma karena suara kendaraan atau musik di mana-mana, tapi karena hati kita pun ikut berisik. Kita bangun pagi, langsung buka HP, lihat notifikasi, berita, komentar, tag orang, konten ini, itu. Belum mulai hari aja, kepala udah penuh. Dan tanpa sadar, kita kehilangan kedamaian. Saya pernah sampai di titik itu. Pagi-pagi rasanya pengen diem aja. Bukan karena males, tapi karena capek dengerin dunia. Capek dengar suara yang bilang, kamu kurang sukses. Capek lihat orang lain seolah hidupnya lancar banget, sementara kita lagi berjuang. Capek pura-pura kuat, padahal hati lagi penuh luka yang belum sembuh. Sampai satu pagi, saya duduk di ruang tamu, lihat keluar jendela, langitnya abu-abu. Saya bawa Alkitab, tapi jujur aja saya nggak tahu mau baca apa. Saya cuma bilang, Tuhan, aku ingin diam dari dunia. Aku pengen tenang. Aku pengen berhenti dengar suara yang bikin aku ngerasa nggak cukup. Dan di situ pelan-pelan saya mulai sadar. Selama ini saya terlalu sibuk dengar suara dunia, sampai saya lupa dengerin suara Tuhan. Saya tahu Tuhan nggak pernah berhenti berbicara, tapi saya nggak bisa dengar karena hati saya terlalu bising. Teman-teman, Mazmur 46 ayat 11 bilang, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Ayat ini nggak sekedar ajakan untuk tenang, tapi juga perintah untuk percaya. Karena waktu kita diam, sebenarnya kita sedang menyerahkan kendali. Kita berkata, Tuhan, aku nggak harus tahu semuanya. Aku percaya Engkau yang tahu. Saya belajar bahwa diam itu bukan pasif. Diam itu aktif. Karena waktu kita diam, kita memilih untuk mendengarkan. Kita memilih untuk berhenti bicara, supaya Tuhan yang berbicara. Kadang Tuhan mau kita berhenti dulu sebelum melangkah. Karena kalau kita terus bergerak tanpa arah, kita malah makin jauh darinya. Diam itu bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa, tapi kita berhenti untuk mendengarkan arah yang benar. Pagi itu saya tutup HP. Saya taruh semua agenda, dan saya cuma duduk. Awalnya aneh, kepala ini pengen cari sesuatu buat dikerjain. Jari pengen buka notifikasi. Tapi pelan-pelan, ada rasa damai yang mulai muncul. Saya dengar burung-burung di luar, angin pelan, dan entah kenapa hati saya ngerasa hangat. Bukan karena ada keajaiban besar, tapi karena saya sadar Tuhan ada di sana, di tengah kesunyian itu. Saya sadar Tuhan gak butuh kita sibuk supaya Dia bekerja. Dia bekerja bahkan di saat kita diam. Dia menyembuhkan luka kita diam-diam. Dia memperbarui hati kita di balik layar yang gak dilihat orang lain. Dan justru di situ, kita belajar percaya. Kamu tahu nggak? Terkadang Tuhan paling keras berbicara di saat paling sunyi. Bukan lewat guntur, bukan lewat api, tapi lewat angin sepoi-sepoi. Seperti waktu Dia berbicara pada Elia. Artinya, kalau kamu lagi di masa di mana semuanya sunyi, sepi, bahkan kayak nggak ada arah, mungkin justru di situ Tuhan lagi mau bicara. Mungkin kamu bilang, tapi aku merasa jauh dari Tuhan. Tenang, kadang Tuhan nggak langsung kasih jawaban, karena Dia mau kita belajar diam bersamanya. Bukan cuma cari solusi, tapi cari hadiratnya. Saya ingat banget, ada satu kali saya lagi gelisah banget soal masa depan. Saya berdoa, tapi rasanya nggak ada jawaban. Saya sempat kecewa.
Tuhan, kenapa diam? Tapi waktu saya renungkan, justru di dalam diam itu, Tuhan sedang ajar saya percaya. Dia nggak kasih jawaban cepat, tapi kasih ketenangan yang nggak bisa dijelasin. Dan ketenangan itu lebih berharga dari jawaban manapun. Mungkin pagi ini kamu juga lagi dalam fase ingin diam. Kamu capek dengerin orang, capek sama dunia, bahkan capek sama dirimu sendiri. Tuhan ngerti. Dan Tuhan nggak marah waktu kamu bilang, aku mau diam. Justru dia senyum, karena dia tahu anaknya mulai belajar kembali padanya. Coba bayangin seperti anak kecil yang duduk di pangkuan bapaknya. Dia nggak perlu bicara, dia cuma bersandar. Bapaknya nggak perlu kasih banyak nasihat, cukup pelukan. Begitu juga Tuhan. Kadang dia nggak langsung bicara panjang lebar, dia cuma ingin kamu duduk diam di hadapannya supaya kamu bisa ngerasain kasihnya lagi. Teman-teman, dunia akan selalu ramai. Akan selalu ada suara yang bersaing untuk masuk ke telingamu. Suara perbandingan, suara ketakutan, suara ambisi, suara keraguan. Tapi Tuhan cuma punya satu suara lembut, jujur, menenangkan. Dan kamu cuma bisa dengar itu kalau kamu belajar diam. Jadi mungkin hari ini kamu bisa mulai langkah kecil. Sebelum mulai kerja, sebelum buka HP, ambil waktu 5-10 menit aja. Diam di hadapan Tuhan. Tarik nafas dan katakan pelan-pelan, Tuhan, aku mau diam dari dunia supaya aku bisa mendengar Engkau. Dan biarkan keheningan itu menyembuhkanmu. Saya percaya dari tempat sunyi itulah Tuhan mulai memulihkan hatimu. Dia kasih arah baru, dia kuatkan imanmu, dan dia pulihkan fokus hidupmu. Kamu nggak perlu jadi sempurna dulu untuk datang ke Tuhan. Kamu cukup datang apa adanya, bahkan dengan kelelahan dan kebingunganmu. Mungkin kamu merasa, aku nggak tahu lagi mau ngapain, aku cuma pengen diam. Itu nggak apa-apa, karena seringkali Tuhan mulai bekerja justru saat kita berhenti berusaha sendiri. Waktu kita menyerah, Tuhan mulai bergerak. Dan waktu kita diam, kita kasih ruang buat Tuhan menunjukkan bahwa Dia Allah yang hidup. Saya mau tutup bagian renungan ini dengan satu kalimat sederhana. Kadang, cara terbaik untuk mendengar suara Tuhan adalah berhenti bicara dan mulai diam di hadapannya. Karena hanya di keheningan, hati kita bisa mengenal siapa yang benar-benar memegang kendali. Yuk, sama-sama kita tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk diam dan mengenal Engkau. Bagi setiap sahabat yang hari ini hatinya gelisah, pikirannya penuh tekanan, Tuhan, beri damai sejahtera yang melampaui akal. Bagi yang sedang sakit, baik fisik maupun batin, kami berdoa kiranya tangan-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk hari ini, dari pagi sampai malam nanti, biarlah penyertaan dan berkat Tuhan nyata dalam setiap langkah kami. Dan kami berdoa juga untuk bangsa kami, Indonesia. Kiranya Engkau menjaga negeri ini dalam kasih dan kebenaran-Mu. Kami percaya hanya Engkaulah harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan bagi kamu yang mungkin belum pernah menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu, kamu bisa berdoa sederhana ini dalam hatimu. Tuhan Yesus, aku mau mengenal-Mu, masuklah dalam hatiku, jadilah juru selamat dan Tuhanku, aku mau hidup dalam kasih-Mu mulai hari ini. Kalau kamu berdoa itu, selamat, kamu baru saja mengambil langkah terbaik dalam hidupmu. Sahabat Quick Devotion, terima kasih sudah ikut saat teduh pagi ini. Ingat ya, kadang yang paling kita butuhkan bukan jawaban, tapi keheningan di mana Tuhan berbicara. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kamu selalu update konten terbaru yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Dan bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, kamu bisa menyalurkannya lewat informasi yang ada di deskripsi video ini. Tuhan Yesus memberkati harimu dari pagi sampai malam nanti. Tetap setia mencari Tuhan dan jangan lupa, diamlah, karena di dalam diam, ada damai yang hanya datang dari Dia. Sampai jumpa di video Quick Devotion berikutnya.